Mana tadi? Oh, ini. Oke ya, mungkin kita mulai saja. Mohon maaf tadi memberikan link di OJW ternyata salah copy. Jadi harusnya yang saya berikan linknya tadi yang di WA, tapi salah. Enggak, mungkin kalau di OJW nggak connect ke ini. Oke, kita mulai untuk ini, kita lanjutkan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang lainnya. Yang kemudian hari ini, jadi mohon maaf kuliahnya masih hari Sabtu. Mungkin kalau minggu depan bisa hari Jumat, ya mungkin kita pindahkan hari Jumat, tapi kalau enggak ya hari Sabtu. Hari kemarin penyelesaian laporan penelitian, jadi juga tidak bisa sehingga hari Sabtu ini. Sehingga mohon maaf kemarin ketika tidak ditanya, akhirnya tidak memberikan informasi kalau kuliahnya hari ini. Oke ya, kemarin kita mungkin sudah bicara terkait dengan pemecahan masalah di geometri. Ya mungkin materi di geometri itu cukup banyak, ya, tapi intinya mungkin beberapa materi yang barangkali saudara sudah mengenal dengan baik, ya artinya di situ mungkin kita anggap di situ sudah, kita hanya mereview beberapa persoalan, sehingga nantinya di dalam persoalan itu, karena ini adalah terkait dengan pemecahan masalah, mungkin beberapa strategi bisa diterapkan. Kemudian yang kedua, pertama mungkin kita orientasinya mengenal beberapa bentuk, tapi nanti persoalan yang diangkat itu intinya nanti kita menggunakan strategi sama bagaimana langkah-langkah pemecahan masalah. Jadi langkah-langkah pemecahan masalah. Nah kemudian kalau di dalam satu orientasi memang pemecahan masalah itu bentuknya lebih cenderung memang bentuk non rutin, tetapi kan di dalam membangun satu penalaran kadang memang kalau soal yang rutin itu belum, kadang kan non rutinnya menjadi ini apa ya, agak kurang. Tapi kalau kita banyak soal yang rutin mungkin menjadi mekanistik, tapi ketika soal non rutin itu harapannya adalah penalaran itu yang dibangun. Jadi mungkin barangkali bentuk orientasinya di sana. Ini mungkin hari ini kita kenalkan dulu mungkin aljabar. Sebenarnya kalau lingkup materinya cukup banyak ya, cukup banyak di aljabar itu. Sebenarnya kan kalau kita lihat di aljabar itu, ini hilang ya kopian saya. Oh, kebalik satu ya. Ada yang hilang satu halaman. Ya. Oke ya, mungkin yang kita lihat ini ada yang hilang satu bagian di depan. Pertama mungkin kaitannya dengan ada eksponen. Jadi aljabar itu nanti meliputi ada eksponen yang kita kenal kalau di SMA itu kelas 10 dan logaritma, kemudian di kapita juga sudah, polinom. Nah, ini juga sudah di kapital, jadi persamaan kuadrat, teorema sisa, akar polinom, dan sifat-sifat akar polinom, faktor polinom. Sehingga mungkin Anda cukup mengenal dengan baik ketika di sana ada algoritma pembagian untuk bentuk aljabar. Sehingga Horner itu kadang diperlukan di sana. Tetapi nanti kalau di bilangan kan algoritmanya berbeda ya. Jadi ketika kita menggunakan algoritma kemarin salah satunya menggunakan untuk menentukan faktor persekutuan terbesar. Kemudian ada bentuk pembagian, ya. Di
di sini, bentuk pembagiannya itu mungkin kita kaitannya dengan, polinom, ya. Jadi bentuk polinom A pangkat N min B pangkat N itu habis dibagi, A min B ya untuk bilangan asli dan seterusnya. Kemudian ketaksamaan itu ada sifat ketaksamaan. Ya, nanti mungkin yang kita bahas itu adalah, ini ya, jadi, lebih cenderung pada mungkin ketaksamaan, aritmatik sama geometrik ya. Jadi, ini, mungkin kalau, yang kaitannya dengan harmonik mungkin tidak banyak. Kemudian, barisan dan deret, mungkin kalau ini sudah banyak semua, mungkin kita ambil yang, teleskopik ya, mungkin hanya bagian kecil saja. Kemudian, sebenarnya di depan ada fungsi ya. Kemudian ada, persamaan ya. Jadi ada fungsi, ada pertidaksamaan dan sebagainya di situ ya. Sebenarnya orientasinya di situ, sehingga materinya tadi, di depan tidak tercopy, tapi intinya banyak banget. Sehingga mungkin kita tidak membahas semuanya, tetapi kita, melihat beberapa bentuk yang mungkin barangkali, ketika nanti di dalam satu persoalan kadang, lebih banyak digunakan itu. Tapi kan kalau fungsi itu kita mengenal dengan banyak di kalkulus, di Dasmat dan sebagainya. Kemudian, polinom, nah polinom itu juga dikenalkan di banyak bentuk ya, jadi di, eee, kapita juga ya, kadang di bentuk polinom itu kan ketika kita bicara di fungsi khusus itu juga selalu bicara tentang polinom. Nah, oke, mungkin, beberapa bentuk ini. Nah ini, bagian yang hilang di depan itu kalau misalkan kita kaitannya dengan, beberapa bentuk persamaan. Jadi ini pertama kaitannya dengan bentuk, pemfaktoran dan pengurangan. Mungkin kan kita mengenal, ini ya, banyak ini. Ya salah satunya kan, ada bentuk ini. Ya jadi, bentuk ini. Ya ini kan artinya kan kalau kita menggunakan, segitiga Pascal barangkali untuk menguraikan ini kan, bisa. Tadi yang A pangkat N min B pangkat N itu bisa ditulis ini. Ini kan artinya, sebenarnya kita menggunakan, bentuk awalnya dari A, min B pangkat N ya. Kemudian, di situ diuraikan sehingga nanti kita dapatkan, bentuk ini ya. Jadi ini artinya pembagian faktor, faktor dalam bentuk aljabar ya. Jadi artinya, ada salah satu faktornya kalau X kuadrat min Y kuadrat itu X min Y. X pangkat 3 min Y pangkat 3 juga X min Y. Kalau X pangkat 3 plus Y pangkat 3 nanti faktornya salah satunya X plus Y. Kalau ini, ya ini kan artinya, X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus Z pangkat 3 min 3 XYZ, ya ini kan kita mungkin kalau dulu, sering menguraikan itu kan, kita gunakan bentuk ini ya. Jadi artinya kan kalau ada ini, ya ini kan ada A pangkat 3 ya, kemudian di sini kan kalau Anda menggunakan ini, ya itu artinya kan di bentuk ini jadi 3A kuadrat B, 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, artinya di sini, bentuk yang kita tuliskan kan, orientasinya di situ. Sehingga nanti, ketika kita melakukan satu bentuk, proses, ya nanti, bagaimana kita mendapatkan, orientasi itu, maka kita, bisa menjalankan ini dengan baik. Jadi artinya nanti kan kalau artinya ada bentuk A plus B plus C pangkat 3, ya artinya kita mengambil dari bentuk ini, ditambah C, ya. Nah, jadi artinya kan, kita lakukan bisa dalam bentuk, orientasinya di situ. Sehingga nanti, penyederhanaannya mungkin akan kita dapatkan bentuk-bentuk ini. Ya, termasuk ini yang kita mungkin sudah, mengenal dengan baik beberapa itu. Ya, ini mungkin kalau kita perlihatkan mungkin, secara khusus kadang memang tidak dibicarakan di materi, perkuliahan atau mungkin di ini, tetapi, itu adalah bentuk bentuk pengembangan dari, ini. Jadi kalau di diskrit kadang ada, di statistik kadang juga, ini binomial diberikan. Nah, ini
kemudian termasuk nanti bentuk-bentuk yang ini ya, jadi menguraikan bentuk X pangkat 4, ya artinya nanti kan kalau kita mengenal di dalam bentuk ini, jadi nanti kalau sebenarnya ini terkait juga ketika nanti kita bicara di diskrit ya, di diskrit itu ketika di binomial itu kan ketika ada A plus B nanti pangkat N. Ya. Kalau kita menggunakan bentuk ini, kan artinya bagaimana perolehan dari nilai-nilai ini, itu kan kadang-kadang kita juga didapatkan ya. Jadi artinya kan ini merupakan bentuk kombinasi di situ ya. Jadi nanti kan ketika 1, yaitu berarti 3, 0, kemudian 3, 1, 3, 2, kemudian 3, 3. Nah ini kan nilainya 1, nilainya 3, nilainya 3, nilainya 1. Karena kan di situ kita bentukkan ini. Sehingga nanti kalau bagaimana bentuk ini diuraikan, ya artinya di situ memang N0, kombinasi N0 dari A pangkat N, B pangkat 0, kemudian ditambah nanti N1, ya, A pangkat N min 1B, dan seterusnya. Ya. Jadi terakhir nanti NN. Nah, itu mungkin barangkali ketika kita mendapatkan satu bentuk, maka orientasi dari bentuk-bentuk ini bisa diperoleh dari ini. Ya, itu perolehannya. Nah, sekarang kita berikan mungkin beberapa contoh ilustrasi yang sering saudara temui di ini. Ya. Artinya kan ketika kita melakukan satu pemanfaatan bentuk ini, ya, bentuk ini, ya. Jadi artinya kalau ada ini maka gunakan dari bentuk A kuadrat min B kuadrat ini ya. Jadi artinya kan bagaimana menyederhanakan itu kan orientasinya kan membawa ini. Ini kan namanya soal rutin ya. Soal rutin kita membawa dari bentuk ini, tetapi nanti ketika bagaimana kita melakukan ketika tadi sudah kemudian kita membawa ini. Tapi kan ketika nanti bentuknya dibuat variasi, maka orang sudah bisa mungkin barangkali membahas satu perubahan. Ini A kuadrat ya. Jadi A kuadrat min B kuadrat, ini A min B, A min B. Ini kan bentuk biasa. Jadi nanti bagaimana mengerjakan itu, saya pikir nggak ada masalah. Tinggal itu kan bentuknya dari itu ya, 50, 50, 49, 50. Berarti kan artinya dikurangkan itu 100, kalau dijumlahkan, nah itu berarti kan kita tinggal menjumlahkan ini. Jadi artinya nilainya tentunya mungkin akan kita dapatkan bentuk yang lebih mudah. Jadi artinya ini fungsinya pertama memperlihatkan untuk mempermudah perhitungan. Ya. Kemudian yang kedua, nah, kadang kalau kita kaitkan dengan bentuk ini juga masih sama. Jadi artinya ketika salah satu faktor dari ini adalah yang mana. Ya, jadi artinya kan seolah kan kita mau menentukan bilangan yang mana ini. Maka kalau kita perlihatkan di sini ini A pangkat 3 min B pangkat 3, yaitu kan ini. Jadi artinya kan kalau kita ingin sebenarnya di dalam satu bentuk perolehan itu, maka kan sebenarnya yang kita ingat itu kan sebenarnya orientasinya kan di bentuk yang sama ini. Jadi nanti ketika ada A pangkat 3 min B pangkat 3, ini sama dengan berapa? Jadi yang kita lihat mungkin bentuk di dalam satu orientasi, maka kita membangun dari bentuk yang ada di sini. Nah, sehingga ini cuma pertama bagaimana kita mendapatkan uraian ini, kemudian kalau sudah kita dapatkan ini, sebenarnya kan artinya ini kuadrat ya, ini kuadrat. Nah, ini kan kalau dikalikan, ya kita dapatkan ini. Atau kalau orang melakukan satu bentuk, ya bentuk itu kadang teorinya juga bisa dibalik. Jadi ketika ada A pangkat 3, min B pangkat 3 dibagi dengan A min B.
Ya, jadi kadang orientasi gitu. Sehingga nanti bentuk di sini kan A pangkat 3 dibagi ini yang penting yang depannya dulu, maka kita dapatkan A kuadrat. Ini nanti kan A pangkat 3 min A kuadrat B. Sehingga nanti kalau dikurangkan bentuknya jadi A kuadrat B min B pangkat 3. Nah ini kan bentuk ketika ini dibagi dengan A, itu kan mesti orang membaginya adalah AB, ya O ditambah AB. Sehingga kalau dikalikan di situ kan bentuknya adalah A kuadrat B ya, dikurangi, nah, kalau dikurangi di situ kan AB kuadrat. Ya, sehingga kalau dikurangkan ada AB kuadrat min B pangkat 3. Jadi satu proses yang dilakukan di situ, ini kalau dibagikan pasti kita mendapatkan B kuadrat. Ya. Jadi karena ini bentuknya ini. Jadi plus B kuadrat, ya berarti nanti kan ada AB kuadrat min B pangkat 3, jadi 0. Nah ini artinya kan perolehan itu kadang kita menggunakan algoritma pembagian tadi bisa mendapatkan satu bentuk ini. Nah orientasi di dalam bentuk ini mesti kita menggunakan orientasi di sini. Ya, jadi itu. Sehingga nanti kalau ini 17 pangkat 3, 5 pangkat 3, ini berarti nanti 17 min 5, ini 17 kuadrat, 17 kali 5, 5 kuadrat ya. Jadi orientasinya di situ. Ya, jadi salah satu faktornya mana? Ya, ini. Atau mungkin yang ini. Jadi artinya kadang memudahkan kita di dalam melakukan satu proses untuk menghitung. Ya, mungkin ini satu bentuk aljabar yang mungkin sudah kita kenal sebelumnya. Ya. Itu kadang untuk beberapa bentuk kita bisa terapkan di situ. Kadang kita mendapatkan satu persoalan yang hampir sama. Ya, jadi kita mendapatkan satu persoalan yang hampir sama di sini. Jadi artinya ini nggak ada, nggak apa-apa. Ya, jadi artinya gini, ketika A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 6AB, bagaimana kita mendapatkan nilai ini? Ini kan artinya bernalar itu kadang juga bermain substitusi, spasial itu juga kadang kita melakukan satu proses dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi artinya kan ketika manipulasi di dalam geometris itu kan perubahan bentuk ya, dari ruang kemudian dipindah ke datar, jadi dari gambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi, yaitu salah satunya kan bahwa spasial itu juga mengarah ke sana. Sehingga kalau orang menuliskan di dalam satu bentuk ini, ya, maka kan kadang bisa saja dituliskan di dalam bentuk ini. Jadi X itu sama dengan A plus B per A min B. Ya. Bagaimana kita menyelesaikan agar kita mendapatkan bentuk ini, karena yang diketahui ini. Jadi strategi yang di dalam menggunakan ini, maka orang harus mengubah apa yang diketahui itu, ya itu digunakan. Sehingga sebenarnya kan salah satu teori berpikir kritis itu kan ketika fokus itu berarti sebenarnya kan memahami masalah. Artinya sebenarnya pertama dia mampu mengenal konsep-konsep yang digunakan di dalam memecahkan masalah itu dengan baik. Jadi artinya duduk permasalahan itu jelas. Sehingga kalau ini dikuadratkan, ya maka kan bentuknya jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB ya, per A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Ya, jadi maka salah satunya kan kita sudah mendapatkan bentuk ini. Ya. Jadi bagaimana memanfaatkan apa yang diketahui itu supaya bisa masuk. Ya, itu berarti artinya di sini. Oh 6AB, di sini plus 2AB. Oh ini 6AB min 2AB. Nah ini berarti kan artinya di dalam melakukan satu proses manipulasi itu kita bisa melakukan itu. Nah, gitu ya. Nanti ini mungkin bisa, ini sudah sering ketemu ini soal ini di SMP. Nah, ada. Kemudian kalau yang bawah, ya artinya kita juga melakukan satu bentuk.
Kalau kita kaitkan dengan bentuk-bentuk yang atas tadi, artinya berapa nilai AB. Maka kalau yang diketahui ini kan artinya ketika bentuknya sama. Berarti kalau dikurangkan nanti ada A kuadrat min B kuadrat. Berarti yang ruas kanan itu tinggal 7 B min A. Atau kalau dibalik di sini ya. Jadi orientasinya kan di sini ini 0. Ya. Jadi pertama kalau ini bentuknya adalah A min B kali A plus B ya sama dengan 7 B min A. Nah, persyaratan tadi ini berjalan. A tidak sama dengan B, berarti A min B itu tidak 0. Ini penting di dalam bicara di geometri. Artinya ini mungkin konsep yang terstruktur ya, terstruktur tidak apa ya istilahnya itu mungkin terstruktur di dalam matematik, tidak kontekstual ya. Jadi ketika kita lihat ini, kenapa itu dilakukan, maka sebenarnya kan di dalam menganalisis itu kan penting menggunakan persyaratan itu. Maka di sini kan ini, karena tidak nol, maka A plus B sama dengan, ini sorry ya, B min A, berarti min 7. Ya, jadi ini kita dapatkan ini. Nah, itu bentuk yang mungkin barangkali bisa dibawa untuk dilakukan. Nah, sehingga nanti ketika bagaimana kita mendapatkan nilai AB. Ya, jadi pertama kalau dijumlahkan, ya ini kan sama dengan 7 A plus B, nanti ditambah ini ditambahkan 1949 1949 8 9 18 ini ya. Kalau ditambahkan 18 ini 9 8 3 ya. Ya, jadi ini kan artinya ditambah 3898. Nah, ini berarti kan kita dapatkan satu orientasi di sini. Nah, sehingga bagaimana ketika bentuk ini di bawah, artinya kan di sini kita sudah mendapatkan nilai A plus B. Oh, ini sudah ada nilainya. Bagaimana membentuk ini ya? Tadi mungkin kita mengulang pemfaktoran tadi. Artinya di sini kan kalau bentuk itu bisa ditulis menjadi A plus B kuadrat min 2AB. Ya, ini kan menggunakan bentuk faktoran tadi. Agar apa yang ada di sini bisa masuk di sini. Ya, sama dengan 7A plus B ya, ditambah 3898. Nah, ini berarti kan artinya ini sudah ada, ini sudah ada, berarti ini ketemu. Nah, itu berarti proses di dalam melakukan sesuatu, maka kadang kita membawa satu orientasi bentuk ini. Ya, jadi ini mungkin kita tambahkan bentuk khusus yang mungkin barangkali ketika di SMP atau SMA itu merasionalkan itu kadang hanya bentuknya adalah yang sederhana. Itu. Nah, kemudian berikutnya tadi barisan mungkin bisa dibaca sendiri, fungsi ya mungkin barangkali bisa. Ini sebenarnya kelanjutan dari satu barisan. Dan ini sebenarnya sudah ada sih di mungkin ya di Kapita Selekta di bagian belakang kalau mungkin nggak salah saya lupa. Kalau di bukunya masih pakai buku-buku aljabar yang lama itu kadang menggunakan bentuk ini. Sebenarnya prinsip ini digunakan untuk menyederhanakan suatu deret. Ya, jadi artinya menyederhanakan suatu deret. Kadang deret itu kan bentuknya bisa saling mengeliminir, ya, saling menghilangkan, maka bisa digunakan itu. Ada dua macam yang dikenal yaitu penjumlahan dan perkalian. Jadi ini kalau sigma AI plus 1 min AI, I dari 1 sampai N, itu kan kalau dijalankan kan A2 min A1, A3 min A2, A4 min A3, dan seterusnya. Sehingga nanti kan artinya kan ada bentuk A2 negatif A2, A3 negatif A3, A4 nanti negatif A4, dan seterusnya sehingga menjadi AN
plus 1 min A1. Nah, itu artinya kan menyederhanakan dari bentuk yang panjang itu menjadi 2 suku. Atau perkalian di sini pi 1 sampai dengan n, i-nya 1 sampai n, AI plus 1 per AI. Ini kan nanti kan A2 per A1, A3 per A2, A4 per A3, dan seterusnya sampai dengan AN plus 1 per AN. Sehingga nanti kan saling mengeliminir ini, jadi silang ini. Jadi kalau nanti AN dengan AN ini. Nah, sehingga tinggal bentuknya adalah ini. Ini artinya prinsip ini sebenarnya kan yang kita lakukan mungkin di dalam bentuk aljabar itu sudah sering dipakai bagaimana kita mengorientasi itu. Ya. Ini ketika kita kenal itu namanya teleskopik ya. Jadi seperti itu. Mungkin ini seringkali kita contohkan satu bentuk ya. Jadi artinya kan ketika ada satu mungkin deret di situ 1 min sepertiga kali 1 min seperlima kali 1 min sepertujuh kali 1 min seper 2003 kali 1 min seper 2005 kali ini dan seterusnya. Ya. Jadi ini satu uraian yang mungkin cukup panjang ya, sehingga nanti ketika bagaimana kita melakukan satu proses itu, maka yang kita lihat itu bentuknya kan ini. Ya. Ini ada 1/3, 1/5, 1/7. Ini kemudian 1 plus setengah, 1 plus seperempat, 1 plus seperenam, dan seterusnya ini. Nah, sehingga nanti ketika itu dilakukan satu proses, ya, jadi satu proses itu maka kita bisa menuliskan nilai. Nah, ini dari masing-masing suku yang ada di dalam kurung ini. Ya, jadi artinya di situ ini kan menjadi bentuknya 3 min 1 per 3, berarti 2 per 3. 5 min 1 per 5, berarti 4 per 5. Yang belakang juga sama, karena plus berarti 3 per 2. Nah, ini berarti 4 plus 1, 5 per 4. Ya, ini kan berarti bentuk yang saling mengeliminir tadi. Ya, jadi ada 2 per 3, 3 per 2. 4 per 5, 5 per 4. 6 per 7, ya, 7 per 6. Itu artinya gini, di dalam melihat satu persoalan, menguraikan itu tidak menjadi salah satu alternatif yang harus selalu dilakukan. Jadi, maka strategi itu artinya bagaimana kita mengenali satu bentuk. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu itu, artinya bahwa di dalam mengerjakan sesuatu, menguraikan itu bukan satu-satunya cara yang paling cepat untuk dilakukan. Kadang-kadang malah justru menjadikan satu bentuk itu menjadi panjang. Nah, mungkin ketika di dalam mencermati satu masalah, memang kita perlu membaca, perlu mengorientasi kemana mungkin pola yang bisa dibuat. Itu mungkin di dalam satu bentuk, maka sebenarnya di dalam matematik itu intuisi itu kadang-kadang menjadi satu bentuk yang penting juga ya. Jadi artinya di dalam menemukan ide itu kan perlu banyak wawasan, perlu banyak cakrawala pandang dulu sehingga kita bisa memberikan satu orientasi. Ya. Oke ya. Nah itu sehingga nanti mungkin saudara juga sudah sering ketemu atau mungkin kemarin juga ada yang menuliskan soal seperti ini. Jadi artinya kan ketika nanti tentukan nilai dari ini, itu kan sudah sering muncul di soal-soal yang mungkin barangkali saudara sudah sering mengenal itu ya. Jadi ketika buktikan bahwa ini juga terletak di antara ini 1/199 kurang dari di sini 1/44. Nah, itu mungkin yang kita lihat. Jadi bagaimana ketika kita mau menghitung ini ya sebenarnya kan di dalam satu proses itu kadang kan strategi apa yang kita
gunakan untuk melihat itu ya. Jadi nanti sebenarnya kan ada satu bentuk ketika teleskopik tadi memberikan satu orientasi bahwa kita bisa membentuk nanti menjadi bentuk-bentuk yang saling mengeliminir ya. Jadi saling mengeliminir itu berarti kita bisa melakukan nanti mengubah menjadi bentuk-bentuk yang mungkin tandanya bisa berlawanan di situ. Ya. Oke di situ karena nanti ketika ada 1/1 kali 2, ya, ada 1/2 kali 3. Nah ini kan artinya kan ketika dibentuk 1 dikurangi setengah, ya, ini kan artinya juga setengah. Tapi kalau ini 1/6 kan setengah dikurangi 1/3 itu kan juga 1/6 kali 3-1. Kemudian di sini 3 kali 4 itu juga 1/3 Nah, ini artinya kan teleskopik tadi termanfaatkan untuk melakukan itu. Gitu ya. Itu yang kita lakukan mungkin di dalam satu bentuk proses bagaimana melakukan perubahan itu, maka kita bisa mengorientasi di sini. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita membuktikan satu kesamaan ya. Ini kalau sini ketidaksamaan. Jadi artinya kita membedakan ada bentuk persamaan, ada bentuk kesamaan, ada bentuk pertidaksamaan, ada ketidaksamaan. Ya, jadi artinya di situ kalau persamaan itu berarti intinya kalimat terbuka, berarti ada variabel. Tetapi kalau di situ isinya adalah satu tidak ada variabel, maka itu kesamaan. Kalau 8/2 sama dengan 4 itu bukan persamaan tapi kesamaan. Ya, jadi orientasinya kan di situ. Nah, mungkin kalau kita lihat di dalam bentuk ini, misalkan bagaimana orientasi kita membuktikan dengan memanfaatkan tadi. Pertama mungkin nanti saudara bisa meneruskan, tapi kalau paling tidak ketika P itu kita tuliskan yang ada ini. Setengah, 3/4, 5/6, dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti kan kalau kita ambil tengahnya di sini. Ya. Jadi kan ini 1, 2, 3, 4 di situ. Kita mengambil di Zaki itu 2/3, 4/5, 6/7, dan seterusnya. Di sini nanti kan bisa 1998/1999. Nah, ini berarti kan mungkin di dalam bentuk itu kan kita sudah mengambil ini. Jadi bagaimana kita menemukan satu bilangan itu bisa masuk di sini. Berarti yang kita lihat itu kan pertama kalau ini dikalikan PG, ya ini kan seolah kan kita sudah melihat kalau PG ini kan 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5 kan semuanya tereliminir. Sehingga kan bentuknya kalau kita kalikan itu kan tinggal 1/1999. Nah, ini kan berarti kita dapatkan bentuk ini. Nah, gitu ya. Sehingga nanti bentuk di sini kita mungkin perlu melakukan dan kita mendapatkan ini. Nah, kemudian yang kedua sebenarnya yang kita lihat dari bentuk ini, jadi kalau setengah kali 3/4 itu kan bentuknya misalkan dilihat dari bentuknya itu kan 3/8 dan seterusnya di situ. Sebenarnya nanti saudara bisa melihat apakah P itu kurang dari Q. Jadi ini satu ini. Ya. Jadi P itu kurang dari Q. Ya. Jadi Anda mungkin bisa melihat dari bentuk-bentuk yang ada di situ. Pertama kan kalau sebenarnya apakah nanti kalau misalkan Anda bandingkan setengah dengan 2/3. Ya.
Maka kan kalau kita lihat, besaran yang mana sih antara setengah dan 2/3, ya berarti Anda bisa melihat di sini, kalau disamakan penyebutnya 6, berarti kan, orang menuliskan 3/6. Ini adalah 4/6. Nah, jadi artinya kan, orientasinya kan di sini. Ya, jadi, kalau masing-masing suku itu adalah kurang, kalau masing-masing suku itu kan kurang, berarti kan secara umum P kurang dari Q, ya. Jadi masing-masing faktor itu kan kurang itu kan berarti kan kita dapatkan ini. Nah, jadi itu satu bentuk yang mungkin barangkali ketika kita melihat satu, telah bagaimana kita melakukan satu, proses itu bisa, dibentuk ini. Gitu ya, sehingga nanti, ketika orang menuliskan, maka nanti bisa dibawa dari, bentuk ini. Sehingga nanti, bagaimana kita mendapatkan ya, mendapatkan dari bentuk itu. Itu kira-kira nanti, Anda mungkin bisa meneruskan sehingga terbentuk hasilnya akan, kita dapatkan nilai ini. Ya, jadi, artinya nanti gini, ketika 44 kali 44 itu, 6, 16 berarti nanti 17 ya, 16, 17 ya ini kan kalau 6, 3 ini 8, 8 ditambah 1 9 ya. Jadi 44 kuadrat itu 1936. Nah, itu artinya nanti kan gini, kalau kita menuliskan jadi, bentuk 1/1999 ya, ini kan nilainya dengan ini kan artinya penyebutnya itu kan lebih besar, maka kan menjadi nilainya lebih kecil, maka kan kurang dari, nanti 1/144 kuadrat. Jadi mengambil satu, bentuk ini berarti nanti membawa orientasi itu ini. Jadi membawa ketidaksamaan itu kan mungkin di bentuk belakang nanti Anda orientasinya tidak akan menemukan bilangan 44 secara langsung, tetapi kita tinggal, mungkin barangkali mengambil dari bentuk yang ini kurang dari kalau ini nanti kita gunakan P kuadrat, kurang dari Q kuadrat, ya jadi nanti orientasinya di situ kan kita mendapatkan bentuk ini. Gitu ya, itu mungkin, ini nanti kalau saudara ada feedback, boleh disampaikan. Ya ini kita berikan satu ilustrasi, sekilas dulu, ya. Oke, itu yang kita namakan, kaitannya dengan bentuk teleskopik, ya. Kemudian ini kaitannya dengan polinom. Polinom saya tidak mengambil semua juga. Mungkin barangkali, bentuk polinom itu, cukup banyak, kemudian algoritma, pembagian pada polinom itu juga sudah bisa dilakukan. Mungkin ini juga beberapa bentuk sudah ada di materi sebelumnya, cuma nanti, bagaimana seseorang melakukan terkait dengan bentuk ini. Jadi, teorema, Vita di sini. Jika Px, polinom itu, sama dengan AN X pangkat N plus dan seterusnya di situ sampai dengan A0. Ini adalah polinom, kalau orang menuliskan itu kan ketika AN tidak 0, maka ini kan polinom berderajat N. Ya, jadi maka kalau orang menuliskan polinom berderajat N itu mesti, menuliskan ini kemudian AN tidak 0. Kemudian kalau, ini adalah, eksponennya itu n, maka mesti memiliki yang akarnya itu adalah sebanyak n. Nah, jadi kalau X1, X2, X3, X4 dan seterusnya itu memenuhi, nah itu membuat 0, itu berarti akar. Kalau Px 0 itu nanti kan bentuknya kan menjadi, persamaan, eksponen pangkat n di sini. Maka kan kalau, mengganti X sedemikian sehingga menyebabkan terpenuhi, berarti kan nilainya 0, itu namanya pembuat 0. Atau kalau kata lain, itu bentuknya akar. Nah,
maka kita memperoleh hubungan sebagai berikut. Ya, ini sebenarnya proses ini dilakukan bisa dari satu generalisasi kalau di dalam satu strategi kemarin, atau mungkin kalau kita nanti ingin memberikan satu bukti, mungkin salah satu di antara strategi itu bisa digunakan untuk membuktikannya. Artinya gini, kalau kita kita buat di dalam satu bentuk ini ya, A kuadrat plus BX plus C. Ini kan dulu kita sudah sering mengenal bentuk ini. Kemudian kalau kita tuliskan kemarin kan bahwa ketika X1, X2 itu akar. Berarti kan kita dapatkan X1 plus X2 itu kan sama dengan min B per A. X1 kali X2 itu kan C per A. Nah, jadi orientasinya kan dibangun dari bentuk ini. Ya, jadi sehingga nanti ketika itu dibuat satu bentuk generalisasi sampai dengan polinom X pangkat N, maka kalau ini X1 ditambah terusnya sampai dengan Xn, maka ini adalah bentuknya ini. AN-1 dibagi AN, tapi tandanya negatif ini. Nah, ini kan unlock dari bentuk ini. Nah, kemudian kalau yang kita tuliskan satu bentuk pergandaan di situ, kemudian kalau yang kita uraikan di situ kan ini. Ya. Ini yang kita dapatkan A0 kemudian per AN. Nah, kemudian tandanya di situ mengikuti min 1 pangkat N. Itu artinya di situ kan apakah berlaku positif atau negatif. Sebenarnya kan kalau kita lihat di dalam bentuk itu bahwa kalau pergandaan itu adalah dari yang konstan di situ dibagi dengan ini X koefisien dari X pangkat N-nya di situ. Nah, kemudian yang berikutnya di situ kan kita bisa melihat generalisasi dari X pangkat 3 itu juga bisa. Jadi nanti ketika orang menuliskan ada bentuk ini plus BX kuadrat plus CX plus D itu sama dengan 0 itu bisa dilakukan ke dalam ini. Karena nanti kan bentuknya tetap ada akarnya itu. Kalau ini kan cuma 2, kalau akarnya X1, X2, X3, ya, pasti ada X1 ditambah X2 ditambah X3, ada X1, X2, X3. Nah, berarti nanti kan ada X1, X2, X1, X3 ditambah X3, X2, X2, X3. Nah, jadi kan mesti ada dua-dua di sini. Ya. Jadi tunggal, kemudian dua-dua, kemudian yang ketiga. Nah, sehingga orientasinya kan kita dapatkan itu. Nah, sehingga nanti ketika di dalam membangun itu X pangkat N, sebenarnya yang kita buat itu kan masih ada dua-dua, nanti ada tiga-tiga, ada empat-empat, dan seterusnya. Cuma di sini kita ambil mungkin 1, 2, 3, sampai langsung XN. Generalisasi itu kan berawal dari satu bentuk ini. Ya, itu ya. Nah, ini kan sebenarnya kan yang kita lihat itu prosesnya saja, pergerakannya. Nah, pergerakannya itu kan kita membuat satu pola itu kan gini. Oh, AN-2 per AN. Bergerak lagi. AN-3 per AN. Nah, ini kan artinya ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Ya, berarti nanti kalau 4-4 gimana? X1, X2, X3, X4. Ya, berarti nanti sampai ke X pangkat koefisien dari X pangkat di situ yang kita lihat itu kan kalau 3 itu kan mengambilnya AN-3. Nah, berarti nanti AN-4. Ya, tandanya apa? Oh, positif. Berarti AN-4 per AN. Sehingga nanti kan positif, negatif, positif, negatif, positif. Sehingga nanti kan terakhir itu ya kita gunakan min 1 pangkat N. Itu kan dalam rangka untuk melihat perubahan ini. Dia genap atau ganjil. Jadi itu yang kita manfaatkan. Jadi teorema Veta itu orientasinya adalah membangun dari bentuk itu. Ya. Jadi ini yang kita maksud di dalam pengeroleannya itu juga menggunakan strategi kemarin kalau kita lihat itu kan membuat pola.
Ya, membuat pola di sini, kemudian, di situ, kita kaitkan dengan bentuk-bentuk ini. Gitu ya, itu mungkin, ilustrasi dari teorema Vitanya. Eee, Kemudian, bagaimana penerapannya teorema Vita ini? Ya, mungkin kita, seringkali di dalam materi-materi di Kapita, kita juga mendapatkan materi yang sama dengan ini, ya. Jadi yang sama dengan ini. Artinya kalau kita ingin mendapatkan, bentuk ini, ya, berapa nilai ini? Ya itu kan artinya kan kita mungkin seringkali, mendapatkan materi yang sama, ya. Atau kemudian yang kedua, kalau misalkan nanti, dikaitkan dengan bentuk yang ini, yang bawah ABC itu adalah bilangan, real, ya. Kemudian itu adalah akar dari itu, tentukan nilai itu. Nah, itu kan berarti, sebenarnya, saudara sudah, mungkin mengenal dengan baik dari, bentuk ini. Nah, sebenarnya kan kalau yang kita lihat di sini, kalau ini X1, X2, maka yang kita lihat itu kan nanti yang kita punya kan X1 plus X2, ya. Tadi kan kita dapatkan di situ kan, ya ini ya. Kemudian kalau X1, X2 itu C per A berarti, min 7 per 1. Nah, ini min 5, ini juga min 7. Nah, ini yang kita lihat itu kan itu. Nah, sehingga, di dalam menguraikan satu bentuk itu kalau ada X1, pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Nah, kita mungkin mengenalnya dari ini, X1 plus X2 pangkat 3. Karena di sini kan ada X1 pangkat 3 ditambah 3 X1 kuadrat, X2 ditambah 3 X1 X2 kuadrat ditambah X3 pangkat 3. Nah, kita akan memintanya ini. Oh, kalau gitu berarti artinya kan, kita dapatkan ini. Itu kan artinya X1 plus X2 pangkat 3 dikurangi ini, 3 X1 X2 kali X1 plus X2. Ya. Karena kan, kelasnya di sebelah, ini ya, di sebelah kiri. Ya, jadi bentuknya kan ini. Nah, ini kan berarti kan artinya ini sudah, terpakai di sini. Jadi teorema Vita itu berlakunya, di dalam bentuk ini. Nah, jadi itu cara melakukannya. Nah, kemudian yang kedua sebenarnya juga sama sih, ketika, bagaimana ketika kita melakukan nilai ini tanpa harus menghitung, eee, A, B, dan C itu. Kan kalau Anda belajar di polinom, ini kan pakai Horner kan, mungkin barangkali bisa menentukan akar-akarnya. Kalau akar-akarnya itu adalah, bulat atau rasional. Sedangkan kalau akar-akarnya real, Horner nggak jalan. Maka sebenarnya kan di situ ketika, Horner sudah tidak bisa jalan, bagaimana kita menentukan akar-akarnya itu, ya, maka kan sebenarnya kan, yang kita lihat itu kan numerik yang mungkin barangkali berjalan di situ kan ya. Jadi artinya kan kita bicara numeris itu berarti kan, menentukan, pendekatan akar itu. Yang salah satunya misalkan Anda menggunakan, ini, perbedaan tanda di situ ya. Jadi artinya kan, eee, kita bisa mencari pengalokasian, jadi melokalisir akarnya itu di mana. Itu kan, bisa menggunakan, perubahan dari, nilai yang didapat dari efeknya ini. Itu sehingga nanti ketika bentuk ini ya sebenarnya kita, ini ya, mmm, ini soalnya bukan, tentukan ini, tetapi sebenarnya tentukan ini, ya plus, ya. Nanti kalau, tentukan itu ya sebenarnya kita tinggal mengalihkan saja. Jadi nanti ketika bentuknya ini soalnya orientasinya saya plus, ini tadi maunya saya plus cuma ngetiknya, jadi salah, ya. Kalau misalkan itu plus ya. Maka di situ kan, kita juga akan membentuk pembilangnya itu, ya pembilangnya itu nanti kan artinya, yang pertama 1 plus A ya nanti kalikan ini, 1 min B kali 1 min C. Nah, kemudian, ditambah di situ ada 1 plus B, ya kali 1 min A
kali 1 min C. Nanti ditambah pembilangnya itu adalah 1 plus C, ya nanti kali 1 min A, kali 1 min B. Nah ini yang kita katakan pembilang. Ya. Kemudian penyebutnya itu Y itu ya tinggal mengalihkan saja. Ya. Tapi kalau nanti mintanya tandanya ini kali, ya Anda tinggal mengalihkan X-nya itu perkalian dari ini. Jadi sama saja nggak ada masalah. Ya. Cuma konteks saya tadi mintanya itu. Nah ini ya. Jadi kalau nanti ini soalnya ini ya X-nya itu tinggal kali ini. Kali 1 plus B, kali 1 plus C. Ya ini kan orientasi yang dibangun itu bentuknya dari situ. Sehingga nanti ketika bagaimana kita mengarahkan di sini, itu kan kita memiliki nanti bentuknya itu kan ini. Mesti ada A plus B plus C, itu apa. Ya, kemudian yang kedua di situ kan, kalau kita tuliskan lagi di situ, AB ditambah AC ditambah BC itu berapa. Kemudian ABC berapa. Sehingga nanti kan bentuk ini mesti akan kita bawa ke sini. Sehingga nanti penyelesaian itu didapat. Ya. Jadi artinya ini adalah satu bentuk yang mungkin barangkali sebenarnya sedikit mekanistik ya, tapi di dalam satu proses menemukan ide untuk menalar itulah sebenarnya yang kita lakukan di situ. Jadi kan kalau bentuknya mekanistik itu kan sebenarnya kan masukkan rumus selesai, tetapi di sini kan lebih cenderung bagaimana kita memilih dan memilah, kemudian mana yang diperlukan untuk menyelesaikan itu menjadi penting. Tapi kalau mekanistik itu tidak ada pilihan itu, jadi dia hanya memasukkan, memproses, selesai. Itu mungkin kalau mekanistik, sehingga kalau dikaitkan dengan RME itu kan menolak mekanistik. Itu ya. Kemudian berikutnya ini satu lagi ini. Ini cuma tadi saya mau menuliskan soal tambahan, saya lupa. Nah, biasanya untuk menentukan sudut di geometri. Ini ada satu bentuk yang mungkin kita sudah mengenal dengan baik, ya, karena di buku statistik dasar biasanya juga menuliskan itu. Cuma kalau mungkin penggunaannya, ya, jadi penggunaannya itu kan secara tersirat ketika rataan, ya artinya di situ tendensi sentral itu pasti masuk di situ. Tetapi ketika misalkan kita bicara tentang rataan harmonik, ya, mungkin barangkali ketika kita lihat di ANAVA, ya di ANAVA itu kan ketika kita melihat bentuk proses penurunannya di situ, maka ada yang kalau kita lihat itu rataan harmoniknya masuk di situ ya. Jadi tidak secara langsung kita terapkan di situ, tapi memang ada hal yang mungkin barangkali bisa jalan. Kemudian kalau rataan kuadrat, ya, jadi rataan kuadrat itu sebenarnya tidak secara langsung, tetapi sebenarnya kalau kita bicara di kaitannya dengan ini ya, mungkin pada statistik yang kaitannya dengan di situ kita menggambarkan regresi ya, sebenarnya kan itu yang kita gunakan selisihnya, tapi ya, jadi di situ kan selisih data hingga kita membuat satu garis lurus di situ. Tapi kan di situ sebenarnya kan kita bisa melihat selisih kuadratnya di situ. Kemudian geometris ya bentuknya ini. Nah yang kita lihat di sini dari bentuk ini sebenarnya dipenuhi kalau GM lebih dari AM, lebih dari GM, dan lebih dari HM. Nah, jadi urutannya di sini ya. Jadi bentuknya ini. Kenapa yang kita lihat itu kan ini kan ketika dibagi dengan bentuk ini mungkin nilainya lebih besar. Kalau ini kan di akar pangkat N, rataan biasa sama ini. Ini bisa ditunjukkan di situ. Nah, ini sebagai satu ilustrasi
untuk setiap bilangan real AB berlaku ini. Ya, jadi artinya kan dari rataan bentuk AMGM. Jadi sebenarnya yang kita bangun itu adalah yang AMGM, ya, yang lebih banyak nanti kita pakai di situ. Artinya di sini ketika kita melihat satu bentuk persoalan, ya, persoalan yang ingin kita kembangkan di sini, maka kan yang kita bangun itu kan bentuknya ini. Jadi bagaimana ke ini? Jadi kan kalau orang menuliskan ada A plus B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Ya. Jadi bentuknya kan yang kita tuliskan mesti awalnya dari situ ya, dari bentuk itu. Sehingga kalau orang menuliskan kok bisa dipenuhi ini. Jadi kemarin kan kalau Anda menggunakan satu apa itu strategi ini ya mundur ya. Jadi strategi mundur itu ya Anda bisa melakukannya. Jadi strategi mundur itu kan bagaimana mencari bentuk itu kan ini kan ada A plus B kuadrat min AB lebih dari 0. Atau nanti kan artinya di situ Anda bisa menambahkan atau mengurangi itu. Jadi artinya di sini kan ketika kita lakukan itu, maka kan sebenarnya bisa saja di situ bentuknya kan dilakukan dengan menambah itu berarti kalau di sini ditambah dengan 2AB, di sini tambah dengan 2AB. Jadi kadang kan bentuk itu boleh dilakukan dengan ini. Nah, misalkan itu kan kalau kemarin ini, ya, jadi kan ini. Jadi ini kan jadi A kuadrat plus B kuadrat itu kan sama dengan bentuknya di sini kan ada A plus B kuadrat ditambah 2AB. Ya. Nah, karena ini bilangan positif, ya, berarti kan mesti lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Kemudian yang kita lihat, kalau ini juga bilangan positif, ya tentunya ini bilangan positif. Ya, jadi itu yang mungkin asumsi pertama yang harus dipenuhi di dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi orientasi itu tetap harus dibangun di situ. Sehingga yang kita perlihatkan di situ kan orientasi di sini. Sehingga kita bisa mendapatkan satu bentuk bahwa bagaimana kita mendapatkan ini, ya artinya kan di sini kalau ini sama, ini diambil, ya berarti kan dia lebih kecil. Maka ini kan jadi tandanya lebih. Gitu ya. Pertama 2AB. Karena ini bilangan positif, ya pasti akan dipenuhi ini. Ya, dengan sendirinya itu ini. Jadi non negatif itu kan boleh 0. Sehingga kita dapatkan kalau A dan B itu sama, maka bentuknya ini. Ya, ini di dalam satu bentuk yang mungkin barangkali saudara bisa melakukannya, itu bisa bentuknya adalah seperti ini. Nah, itu pertama, kemudian skip nggak bisa kembali. Bentar. Bentar ya. Ya, jadi itu yang pertama yang mungkin barangkali ini, lalu kalau nanti dikaitkan dengan bentuk yang ada di situ, bentar ya ini. Oh ya udah. Ternyata munculnya dari slideshow-nya. Nggak bisa bergerak.
Ya. Itu. Nah, sekarang kalau misalkan nanti, terkait dengan bentuk ini, bagaimana saudara, mendapatkan, nilai itu? Jadi nilai minimal itu kira-kira, mana yang digunakan dari, teorema tadi. Ya, jadi artinya, bagaimana kita membangun, satu bentuk yang kalau kita lakukan di situ, kita bisa memanfaatkan yang kita katakan tadi, AMGM-nya, ya. Kira-kira bisa nggak ya? Kalau misalkan saudara ditanya itu. Ya, jadi artinya, kira-kira nanti ketika kita mau membangun itu, bagaimana orientasinya di situ. Nah, sebenarnya di sini, kalau terkait dengan bentuk ini tadi, ya, bentuk yang ini tadi, bagaimana ketika nanti kita kaitkan dengan, AMGM-nya di situ ya. Jadi artinya di sini kan, sebenarnya tadi kan kalau orang menuliskan, satu bentuk, tadi kan kalau kita selesaikan dengan bentuk biasa. Bentuk biasa, di sini kan artinya kalau dikaitkan dengan ini, sebenarnya kan kalau AM, ya ini kan lebih, dari, sama dengan GM. Berarti nanti kan ketika, ini ada bentuk A, plus B per 2, itu kan sebenarnya kan lebih dari akar AB, ya. Artinya kalau kalau orang menuliskan, ini A kuadrat plus B kuadrat per 2 itu lebih dari akar A kuadrat B kuadrat. Ini yang sama dengan AB. Nah, ini namanya kalau kita menerapkan ini namanya menerapkan AMGM. Ya. Tetapi kalau misalkan kita langsung dengan bentuk tadi, boleh menggunakan pertama, di situ kan alur mundur strateginya. Tapi kalau, bentuk yang lain mungkin kita uraikan langsung, ketemu. Nah, jadi, bentuk itu bisa dibawa, dari bentuk yang satu, ke bentuk yang lainnya di situ. Ya, gitu ya. Itu bisa dibawa, dari bentuk satu, ke bentuk yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana ketika kita menyelesaikan, menentukan nilai yang terkecil, atau ini. Jadi artinya kan kalau kita hadapkan pada persoalan yang ini ditutup dulu, ya ini di-clear, ini udah mau duhur ya, berarti, sebentar lagi kita akhiri, tapi kita cek dulu. Nah, artinya gini, bagaimana kita menyelesaikan satu bentuk ini, ya. Artinya, tentukan nilai minimal yang didapat dan kapan itu terjadi. Nah, sebenarnya kan, kalau kita menggunakan, ini, jadi ini kan, kalau kita menggunakan suku-suku yang ada di situ, itu kan X per 2Y, Y per 4Z, kemudian di situ satunya adalah, Z per 8X, ya. Nah, itu kan kalau kalau kita ambil, sebagai A, B, C atau X1, X2, X3 itu suku-sukunya itu, berarti kan kita juga bisa mungkin barangkali, menggunakan itu untuk, menyelesaikannya di sini, ya. Jadi, bagaimana kita melakukan itu, ya sebenarnya kan, di dalam bentuk ini, maka kan, kalau algoritmanya tadi kan yang kita tuliskan jadi rataannya tadi, ini sulit diterapkan. Ya, jadi kan, ini berarti kan
1, 2, 3, ya. Berarti 3. Kalau 3 di sini akar pangkat 3. Nah, jadi nanti kalau kita menggunakan itu, maka kita bisa berorientasi dari situ ya. Jadi nanti kalau AM lebih dari GM. Berarti kan sebenarnya kan X per 2Y udah, dan Y per 4Z ditambah Z per 8X ya, per 3 itu kan lebih dari atau sama dengan akar pangkat 3 dari X per 2Y, kemudian Y per 4Z, kemudian di sini Z per 8X. Nah ini kan kita dapatkan X per 2Y dan plus Y per 4Z ditambah Z per 8X, itu kan lebih dari 3 kali ini. Ini kan akar ini berarti kan X-nya, Y-nya hilang, Z-nya hilang, ini. Nah, berarti kan di dalam itu kan tinggal setengah, seperempat, seperlapan. Nah, berarti kan 8 itu 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Berarti kan 2 kali 2 itu berarti seperempat. Oh, kalau gitu kan lebih dari 3 per 4. Nah, berarti nilai minimalnya berapa? Nah, itu adalah 3 per 4. Ya, jadi bentuk itu kita bisa membawa satu orientasi ke situ ya. Jadi artinya kan kita bisa melakukan untuk menemukan itu, bisa membawanya ke sana. Ya, kira-kira itu mungkin bentuk yang kita dapatkan, kemudian nanti barangkali saudara bisa mencoba untuk mendapatkan ini. Jadi bagaimana orientasi yang ini? Ya, jadi kalau orientasi yang ini kan sebenarnya kita bisa membangun. Nanti kalau misalkan kapan itu terjadi ya berarti nanti saudara bisa ini ya, mengeliminir nilai X, Y, Z sehingga nanti mendapatkan nilai ini. Kemudian kalau tentukan nilai minimal dari ini adalah 0 kurang dari X kurang dari Pi, itu berarti kan artinya batasan dari bentuk itu. Ya, sehingga nanti mungkin barangkali saudara bisa memanfaatkan dari ini AMGM-nya itu untuk menentukan itu. Kira-kira nanti prosesnya bagaimana? Ya. Itu kemudian yang kedua nanti mungkin di dalam bentuk aljabar kita lihatkan soal-soal yang mungkin barangkali terkait dengan ini tetapi sifatnya kontekstual atau mungkin lebih cenderung pada bentuk soal bisa bagaimana kita membangun penalarannya. Nah mungkin kita memilih soal-soal bisa di situ. Kalau belum terintegrasi, ya paling enggak konteksnya itu adalah aljabar. Kayak kemarin kita memilih yang mungkin barangkali kontennya itu adalah geometri. Kira-kira seperti itu. Kemudian pemecahan masalah polya itu kapan bisa dijalankan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mungkin itu hari ini. Ada pertanyaan, monggo saya tunggu. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini tadi sepertinya saya yang ngomong terus, tidak ada hentinya. Monggo kalau ada pertanyaan. Umbarno? Belum, Mbak. Oh, belum. Ya, kalau belum, ini mungkin kita akhiri untuk kuliah hari ini. Mungkin nanti file PPT atau mungkin kalau recordnya ya kalau sudah jadi nanti bisa saya kirim. Dan mungkin kalau nanti ada bentuk yang harus dilakukan oleh saudara di situ, mungkin saya tuliskan di slide bagian bawah, gitu ya. Gitu ya.
Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, matur nuwun. Kalau ada salahnya mohon maaf. Kita akhiri untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, matur nuwun.